Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banggona Tamunggu Hari Ponco Jaksono Ariandu SMP Negeri Oaso Kolaka. Teman-teman, nama saya Hari Ponco Jaksono. Asal sekolah saya SMP Negeri 1 Kolaka. Saya akan menceritakan cerita rakyat berjudul Kongga Aha Asal Usul Sungai Lame Kongga. Tersebutlah sebuah negeri bernama Punenapo. Ketentraman dan kenyamanan rakyatnya terganggu oleh seekor burung raksasa yang hidup di dunia suatu gila. Burung tersebut amat buas, kali memakan tanaman dan ternak milik warga hingga habis. Bahkan manusia pun ikut dimangsanya. Orang menyebutnya burung Kongga. Negeri tersebut tinggallah seorang perempuan sakti mandraguna yang bernama Wasasi. Ia mendapat laporan dari Konomoto atau ketua adat tentang apa yang dialami oleh penduduk. Dengan kesaktiannya, Wasasi kemudian menabuh kawan-kawan atau bom sakti miliknya yang bisa terdengar hingga Opinwanua atau 7 wilayah di negeri Punenapo. Bertanda sebagai panggilan untuk berkumpul dan bermusyawarah. Sebelumnya, Wasasi pernah bertemu dengan 2 orang bersaudara yang merupakan turunan dewa atau Samina. Mereka turun ke bumi di sebuah bukit dengan nama Bukit Kalumba dan menggunakan Tolo Sarungga atau sarung sakti sebagai kendaraannya. Sang adik seorang lelaki bernama Larumbalai. Adapun kakaknya seorang perempuan bernama Megoila. Bersama Kokonomoto, Wasasi ditunjuk sebagai seorang berbu atau juru bicara untuk menemui Larumbalai di istananya yang sangat perak. Pipi Larumbalai, Wasasi dan para Kokonomoto mengumpulkan rakyat Punenapo untuk membuat alat penyebab dan bambu runcing. Kemudian bambu runcing menjadi kayu. Buat bambu runcing akan ditancapkan di sebuah padang luas bentuk lingkaran. Pada bagian tengahnya diletakkan sebuah umpan berupa seekor kerbau dan seorang manusia. Kita perlu seorang manusia dan seekor kerbau. Itulah yang akan menarik perhatian Kongga, ucap Larumbalai. Kira-kira siapa yang bersedia menjadi pendamping kerbau? Tanya Larumbalai. Karena tak seorang pun yang bersedia menjadi pendamping kerbau, akhirnya Larumbalai mengadakan sayembara. Pengumuman bagi siapa yang bersedia menjadi pendamping kerbau untuk melawan burung Kongga akan diangkat menjadi tamalaki atau panglima perang. Tak lama kemudian seorang pemuda berseru, "Saya Nasyadana, saya bersedia menjadi pendamping kerbau. Demi negeriku akan kupertaruhkan nyawaku. Apalah arti nyawaku ini demi menyelamatkan beribu orang dan negeri yang kucintai ini," ucap Nasyadana dengan gagah berani. Atas keberaniannya, pemuda bergelar Tasahaya atau pendekar bercahaya. Sebelum pertandingan dimulai, diadakanlah upacara sakral, di mana Wasasi memberikan kasaimula atau tombak sakti berkait emas kepada Tasahaya. Ketika matahari mulai meninggi, Tasahaya dan kerbau masuk ke dalam tubuh bambu runcing dan Larumbalai dengan keris sakti di tangannya berdiri di dahan tertinggi pada sebuah pohon untuk memimpin. Suasana hening mendadak gaduh ketika Larumbalai dengan suara lantang memerintahkan seluruh penduduk untuk membunyikan alat bunyi-bunyian agar menarik perhatian Kongga. Kongga kemudian terbang memutar lalu menukik tajam ke arah Tasahaya dan kerbau. Namun sebelum sampai kepada Tasahaya dan kerbau, sayapnya terkoyak oleh bambu runcing. Kongga yang kesakitan semakin membabi buta menyerang Tasahaya. Ya, ya, ya! Tombak sakti Tasahaya terus berkelebat menangkis serangan Kongga. Dengan gagah berani
Akhirnya ombak sakti saya berhasil membuat satu tusukan tepat mengenai jantung Kongga. Dalam waktu bersamaan lalu Balangi turun dari pohon lalu menghujamkan keris saktinya tepat mengenai mata Kongga. Kongga kemudian terbang menjauh dengan darah yang terus bercucuran dari tubuhnya membuat tanah menjadi merah. Kongga kemudian berputar-putar mengelilingi beberapa daerah di negeri Minako hingga akhirnya Kongga terjatuh di sebuah hulu sungai yang dinamakan Sungai Lame Kongga. Hiduplah Balangi! Hidup pemimpin baru! Oki kemenangan membahana di seluruh penjuru negeri. Para panglima tua bersepakat menyatukan daerah mereka menjadi sebuah kerajaan dengan nama Kerajaan Mekongga. Mereka mengangkat Arung Balangi sebagai raja dan Raja Arung Balangi menunjuk Kosasi sebagai penasihat kerajaan. Atas keberaniannya, Kasahya diangkat menjadi Tamalaki atau panglima perang. Setelah seminggu lamanya, bangkai burung Kongga mulai mencemari Sungai Lame Kongga yang mengakibatkan bencana penyakit seperti gatal-gatal, diare, dan berbagai penyakit lainnya. Maka diadakanlah Mosewanwa atau pencucian negeri oleh Raja Arung Balangi dengan berdoa memohon kepada Tuhan agar menurunkan hujan. Ya Tuhan, turunkanlah hujan. Doa pun dikabulkan. Tanah Mekongga diguyur hujan deras selama 7 hari 7 malam lamanya. Mengakibatkan banjir hebat hingga Sungai Lame Kongga kembali bersih. Bencana penyakit pun berakhir. Untuk mendekatkan raja dengan penasihat kerajaan, para panglima tua bersepakat memindahkan pusat kerajaan Mekongga ke daerah Hulu Lako. Bertahun-tahun lamanya Arung Balangi memerintah kerajaan Mekongga. Ia menjadi raja yang sangat dicintai rakyatnya karena kearifan dan budi pekertinya. Air mata kesedihan membasahi bumi Mekongga ketika Arung Balangi menghilang dari negeri itu tanpa meninggalkan jejak apapun usai menyelesaikan masa tugasnya. Hingga suatu hari terdengar seorang lelaki dari kayangan seraya berkata, "Aku adalah Sangialang Penunggu, putra Raja Arung Balangi. Aku diutus ke negeri ini untuk menggantikan raja yang kalian cintai. Akulah pengganti Arung Balangi." Sejak saat itu, putra Arung Balangi, Raja Penunggu, memerintah kerajaan Mekongga. Sekian cerita yang saya bawakan. Sangga-sanggai olutumu pekiki nesamba, yang bermakna bertumbuh pada kekuatan dasar untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dan siap mengawal keutuhan NKRI. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.